kita lihat apa sih sekolah ramah anak. Oke, panduan sekolah ramah anak. Next. Panduan sekolah ramah anak, konsep sekolah ramah anak ini adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah satunya. Selain anak berada di satuan pendidikan serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak setelah rumahnya sendiri. Oke, di sini kita lihat definisi sekolah ramah anak adalah sebagai berikut: satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah satunya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Oke, next. Pembentukan dan pengembangan SMA atau satuan sekolah ramah anak ini pada prinsipnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, non diskriminasi, artinya menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak ini. Prinsip yang ketiga apa? Prinsip yang ketiga adalah berkelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan integrasi setiap anak. Prinsip yang keempat, penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dan segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Dan prinsip yang kelima, untuk pengelolaan yang baik, di mana harus menjalin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Selanjutnya, yang pertama, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak ini mencakup bagian pertama, pelaksanaan proses pembelajaran. Tentu saja yang pertama ini, yaitu proses pembelajaran ini diantaranya tidak bias gender. Terus yang B-nya non diskriminatif, C memberikan gambaran yang adil, akurat, informasi mengenai masyarakat dan budaya lokal. Yang D memperhatikan hak anak. Dan E-nya dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam maupun di luar kelas. Bagian kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang inklusif dan non-diskriminasi. Dan yang ketiga, dengan menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik. Yang selanjutnya adalah keempat, dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok. Yang kelima, peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga, dan beristirahat. Selanjutnya, yang keenam, memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Yang ketujuh, menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran. Dan yang kedelapan,
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya. Dan yang ke-9, dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan peserta didik. Yang bagian B-nya adalah penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak. Apa aja diantaranya adalah A. Penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik. Yang bagian B, menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Selanjutnya adalah bagian C, memiliki kelas ramah anak. Dan bagian D-nya adalah bahan ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan, dan radikalisme serta syarat. Oke, selanjutnya kita lihat. Untuk bagian 2, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak. Yang bagian A, pelatihan hak-hak anak bagi yaitu pimpinan satuan pendidikan, guru konseling, petugas perpustakaan, tata usaha, penjaga satuan pendidikan atau petugas keamanan satuan pendidikan, terus ada petugas kebersihan, ada komite, ada pembimbing kegiatan ekstrakurikuler orang tua atau wali. Dan selanjutnya adalah pendidikan dan tenaga terlatih hak anak mempunyai working group atau Pokja SRA, sekolah ramah anak. Dan yang bagian C, melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yang bagian D, tersedia tenaga konseling atau BP3, itu Badan Penyelenggara Pendidikan yang pelatih gender, konvensi hak anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus, misalnya anak penyandang disabilitas. Oke, selanjutnya bagian ketiga adalah partisipasi anak, di mana partisipasi anak ini diantaranya peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas adanya, komunitas sebaya maksudnya ya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan. Bagian B, peserta didik dapat memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat. Dan yang ketiga atau C-nya, melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah, atau yang disebut RKAS untuk mendukung SNA. Dan bagian yang D, melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah. Bagian E, mengikut sertakan perwakilan peserta didik dalam atau sebagai anggota tim pelaksana SNA. Bagian F-nya, pendidik, tenaga kependidikan maupun komite sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SNA. Selanjutnya adalah peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS ini. Selanjutnya, peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan. Itu disebut kritis. Next, kita lihat. Yang keempat adalah partisipasi orang tua atau wali, serta di sini lembaga masyarakat, dunia usaha atau perusahaan atau industri, pemangku kepentingan lainnya dan alumni. Apa saja diantaranya? Yang pertama adalah orang tua atau wali. Nah, di sini perannya adalah menyekolahkan anak dekat dengan orang tua. Maksudnya di sini dekat dengan rumah atau kantornya. Dan yang bagian B-nya adalah menyediakan waktu rutin untuk sekurang-kurangnya 20 menit per harinya untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak atau mendampingi anak belajar. Bagian C, menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak. Selanjutnya adalah memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA. Selanjutnya adalah mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik
termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak. Selanjutnya adalah bersikap proaktif untuk memastikan SRA ini, yaitu masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban FKS. Selanjutnya adalah aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA. Dan yang bagian hanya adalah komunikasi intens antara orang tua dan guru, misalnya melalui media sosial. Saya dilakukan. Dan yang bagian ini adalah komunikasi orang tua kepada pihak sekolah mengenai riwayat kesehatan. Oke, selanjutnya adalah yang bagian 2, lembaga masyarakat. Perannya apa aja? Di antaranya adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA. Berikutnya adalah mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik. Selanjutnya adalah bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA. Selanjutnya memberikan akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karya wisata, praktek kerja, lapangan atau disebut PKL, dan kegiatan seni staff. Oke, selanjutnya kita lihat. Next. Oke, yang ketiga adalah dunia usaha. Ini dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibilities atau disebutnya CSR. Oke, apa aja? Di sini bagian yang pertama adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA. Oke, yang bagian kedua adalah membangun sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan SRA ini. Dan yang ketiga adalah memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karya wisata, praktek kerja lapangan atau PKL. Peran yang lain adalah pemangku kepentingan lainnya. Di antaranya adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat. Yang kedua adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan SRA ini. Yang C-nya bersikap proaktif untuk mendukung upaya pelaksanaan upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, terus keamanan, kenyamanan anak atau peserta didik, termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa. Yang kelima adalah alumni. Alumni ini harus ikut berperan juga. Di antaranya adalah adanya ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA ini, dan yang bagian B-nya adalah turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan. Oke, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan mengenai sekolah ramah anak. Jadikan sekolah ini adalah rumah kedua bagi kalian. Itu dari materi dari Ibu. Selamat bergabung dengan SMK Karya Bakti Pusat kali ini. Mudah-mudahan kalian senang bersekolah di sekolah SMK Karya Bakti Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.